Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. Hadirin para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kali ini kita memperingati hari wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam, seorang wanita yang amat mulia, seorang wanita yang tidak akan ada manusia yang mampu memahami hakikat pribadi Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sang penciptanya dan Nabi serta orang-orang suci maksumin dari keluarganya. Fatimah Az-Zahra, meskipun kita sering berbicara tentang Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam, akan tetapi tidak akan ada manusia yang mampu mengungkapkan hakikatnya. Fatimah adalah Fatimah, dan Fatimah tidak ada satupun manusia yang mampu memahami keagungan dan kebesaran beliau alaiha salatu wassalam. Al-Imamul Khomeini dalam sebuah ceramahnya, beliau mengatakan bahwa manusia maksum itu memiliki dua kedudukan, memiliki dua maqam, maqam lahiriyah dan maqam batiniyah. Maqam lahiriyah, tiap kali kita berbicara tentang maqam maksumin secara lahiriyah, maka akal kita, jiwa kita tidak mampu untuk membicarakannya secara utuh. Kalau secara lahiriahnya saja kita tidak mampu membicarakan secara tuntas, tidak mampu menyingkap yang sebenarnya, lalu bagaimana dengan hakikat batiniyah yang ada pada maksumin alaihi wassalatu wassalam. Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam adalah salah satu di antara sekian manusia maksum dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Khomeini mengatakan Fatimah Az-Zahra tidaklah seperti makhluk-makhluk yang lain. Fatimah Az-Zahra tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Dia seorang perempuan, tetapi dia berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam secara batiniyah memiliki keagungan maknawi. Beliau mengatakan, kata Imam Khomeini, beliau mengatakan dia adalah kainun malakutiyun. Beliau adalah manusia malakut, manusia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah manusia malakuti yang terjelma dalam bentuk manusia biasa, dengan bentuk insan, dalam bentuk manusia, tetapi dia bukanlah manusia biasa. Fatimah Az-Zahra alaiha salatu wassalam adalah makhluk kainun malakutiyun yang menjelma dalam bentuk wanita, tetapi dia bukan wanita biasa. Dia adalah hurul ain, dia adalah hauraul insiyah, bidadari yang menjelma dalam bentuk manusia.
Itulah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, siapapun yang berbicara tentang keagungan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, maka dia tidak akan pernah sampai pada hakikat menyingkap atau membuka tabir hakikat Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Itulah kenapa Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dinamakan Fatimah. Kenapa Fatimah dinamakan Fatimah? Wa innama sumiyat Fatimah li'annal halqa futimu an ma'rifatiha. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dinamakan Fatimah dikarenakan seluruh makhluk tak mampu memahami dan mengenali hakikat Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam hidup hanya 18 tahun. Tetapi 18 tahun bagi seorang maksum, 18 tahun bagi seorang Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, tidak ada waktu dari 18 tahun itu kecuali dimanfaatkan untuk Allah dan untuk dakwah di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 18 tahun bagi kita adalah singkat, tetapi bagi para maksumin 18 tahun itu memiliki peran yang sangat besar di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menyaksikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh sang ayah. Sejak kecil Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menyaksikan penderitaan dan kesulitan yang pernah dihadapi oleh sang ayah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya berdarah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya penuh dengan keringat, maka yang membersihkan darahnya, yang membersihkan keringat ayahnya adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Manusia agung. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, memuji Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, maka pujian itu bukan karena keluar dari seorang hubungan seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita memuji anak kita, karena itu ada hubungan antara ayah dan anaknya, antara orang tua dan sang anak. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Fatimah Zahra, memuji Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, pembicaraannya, ujiannya tidak berangkat dari rasa emosionalnya, tetapi berangkat dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi termasuk tentang Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena muncul perasaan emosional sebagai seorang ayah kepada anaknya. Berbeda dengan kita, meskipun anak kita buruk, seringkali kita puji karena dia adalah anak kita. Tetapi ketika Rasulullah berbicara tentang Fatimah Zahra, memuji Fatimah Zahra, dikarenakan keagungan dan kebesaran yang ada pada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah Zahra, Rasul mengatakan Fatimah bid'atum minni faman adaha faqad adani. Fatimah adalah belahan jiwaku, bagian dari diriku, maka barang siapa yang menyakitinya, maka ia telah menyakitiku.
Bukan karena Fatimah suatu Zahra alaiha salatu wassalam semata-mata sebagai putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, sehingga siapapun yang menyakitinya berarti menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi Fatimah Zahra adalah manusia malakuti yang memiliki ikatan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika seseorang menyakiti Fatimah Zahra, maka dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra adalah manusia yang amat agung. Allah Subhanahu wa taala menaruh ridhonya pada Fatimah Zahra, dan pada saat yang sama Allah juga menaruh kemurkaannya pada Fatimah Zahra. Standar seseorang disebut sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu mampu menggembirakan Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Ketika orang itu mampu berbuat sesuatu yang kemudian membuat gembira Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha yaghdabu li ghadabiki wa yarda li ridhaki." Ya Fatimah, sungguh Allah Subhanahu wa taala ridho karena ridhomu. Atau dalam riwayat disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka karena kemurkaanmu, dan Allah ridho karena ridhomu wahai Fatimah Zahra. Allah Subhanahu wa taala menaruh ridho Allah pada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kita selalu berusaha, manusia biasa, selalu berusaha untuk membuat Allah ridho kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menaruh ridhonya pada Fatimah Zahra. Sehingga siapapun orang yang menghibur Fatimah, yang berbuat sesuatu untuk membuat Fatimah Zahra ridho, membuat Fatimah Zahra senang, seperti kehadiran kita di majelis semacam ini, maka hadir kita ini akan membuat Fatimah Zahra ridho kepada kita, membuat Fatimah Zahra gembira dengan perbuatan kita. Maka berarti Allah pun akan ridho dan gembira dengan apa yang kita lakukan ini. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatan kita membuat Fatimah Zahra terganggu, membuat Fatimah Zahra tersakiti, ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan tidak ridho dengan kita, dan Allah pasti akan murka dengan kita. Itulah maqam yang dimiliki oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Di sisi lain, Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam disebut sebagai ruhnya Muhammad Rasulullah, disebut sebagai qalbu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, Fatimah qalbi wa ruhi allati baina jambi. Fatimah Zahra adalah qalbi, hatiku, dan ruhku yang ada pada diriku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, wa nazala bihi ala qalbika ruhul amin, wa nazala ruhul amin ala qalbik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang hatinya Muhammad Rasulullah, Allah berbicara tentang Jibril dan Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Jibril telah datang membawa Al-Quranul Karim ke dalam hatimu wahai Muhammad. Hatinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Quran, ulumul Quran, Al-Quran, hakikat Al-Quran itu sendiri. Dan Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam disebut sebagai qalbu Muhammad, disebut sebagai hatinya Muhammad dan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Segala sesuatu bisa hidup dikarenakan ruhnya.
Dan ruh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruh nabawiyah, ruh nubuwah, ruh malakutiyah, yang tidak akan ada orang yang mampu memahami tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka tidak ada satupun orang yang mampu memahami tentang pribadi Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, karena dia adalah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara tentang qalbu Muhammad wa nazzala bihi ruhul amin ala qalbik. Ruhul amin, malaikat datang membawa Al-Qur'anul Karim ke dalam hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah adalah hatinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra adalah ummu abiha. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang istri-istri Nabi. Allah mengatakan an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah mengatakan Nabi itu lebih berkuasa, lebih menguasai jiwa-jiwa orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Kemudian Allah menceritakan wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh menikahi istri Nabi ketika Rasulullah wafat. Kenapa? Karena itu adalah ibunya. Kalau itu menjadi sebuah keagungan dan kebanggaan bagi istri-istri Nabi sebagai ummahatul mukminin, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam sebagai ummu abiha, ibunya ayahnya, ibunya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ummahatul mukminin sebagai sebuah kebanggaan dan sebagai sebuah kemuliaan, maka Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam jauh lebih mulia dan lebih agung, karena dia adalah ummu abiha, bukan saja sebagai ummul mukminin tetapi sebagai ummu abiha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan yang dimiliki oleh Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah memberikan perhatian sedemikian rupa kepada Rasulullah. Fatimah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada sang ayah sedemikian rupa, seperti seorang ibu kepada anaknya. Dialah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, manusia yang amat agung. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di sisi lain Fatimah Zahra adalah sebuah nama yang diambil dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan Fatimah itu diambil dari nama Allah yang bernama Fatir, pencipta, Fatirus samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi. Dan Fatimah Zahra diambil dari kata itu. Allah Al-Fatir, dan dia adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu keberadaan Al-Ma'sumin dan terutama Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam itu sebenarnya dalam ilmu filsafat disebut sebagai illah li'ijadil alamul wujud, penyebab terjadinya alam wujud. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam haditsul qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul wara, seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, niscaya aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Semua alam ini tidak akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para maksumin adalah sebab terjadinya alam semesta ini.
Karena dalam kaidah yang disebut dengan al-illah wal ma'lul, sesuatu sebab dan akibat, maka sebab terjadinya alam semesta adalah keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan diciptakannya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia-manusia sempurna, dan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keberadaan alam semesta. Maka Muhammad disebut sebagai Sayyidul Wujud. Muhammad disebut sebagai Sayyidul Wujud. Dan orang yang bertawassul dengan Rasulullah, bertawassul dengan para maksumin, terutama bertawassul kepada Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, maka setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Majlisi dalam sebuah bukunya, beliau mengatakan bahwa aku pernah berkali-kali mencoba dan tidak pernah bisa dihitung. Ketika aku menghadapi kesulitan yang sangat berat, pintu semua telah tertutup dan aku merasa diriku jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat itu aku bertawassul kepada mereka. Aku menangis kepada mereka, dan Allah kemudian membukakan pintu yang seluas-luasnya demi mereka. Inilah Muhammad Rasulullah, inilah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam adalah penghubung antara nubuwah dan imamah. Fatimah Zahra adalah penghubung antara kenabian dan imamah, yaitu kepemimpinan. Muhammad Rasulullah seorang nabi, tetapi harus ada seorang imam sebagai pelanjut daripada kenabian ini. Dan siapa yang menjadi penghubungnya? Beliau adalah Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam. Karena Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam, muncul Imam Ali, Imamul Hasan wal Imamul Husain. Dia adalah penghubung antara nubuwah dan imamah. Kalau kita ingin tahu tentang maqam Fatimah Zahra, oleh karena itu, hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kita semua karena kita menjadi pecinta Ahlul Bait Rasulullah, menjadi pecinta Fatimah Zahra. Dan coba perhatikan, praktekkan dalam kehidupan kalian. Ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, apakah itu ekonomi ataupun yang lainnya, sebut nama Fatimah Zahra. Bertawassullah dengan nama Fatimah Zahra. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha. Ayatullah Mir'ashi pernah memberikan nasihat kepada putra-putranya. Ayatullah Mir'ashi seorang ulama besar. Dia yang memiliki perpustakaan terbesar kedua di dunia setelah London, yaitu perpustakaan yang dimiliki oleh Ayatullah Mir'ashi. Beliau seorang penulis, beliau seorang marja. Dia senantiasa berpesan kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, bacalah doa dan tawassul dengan Fatimah Zahra. Maka setiap problem yang kalian hadapi, setiap masalah yang kalian hadapi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan. Dialah pintu Allah. Maksumin adalah babullah, pintu-pintunya Allah. Orang-orang maksum adalah hujjatnya Allah, hujjah-hujjahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya alam semesta ini dicipta, yang karenanya alam semesta ini diadakan, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kecil hati ketika kita di dalam hati kita ini ada cinta pada Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Jangan pernah kecil hati ketika di dalam hati ini bersemayam cinta kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Maka apapun yang kita lakukan,
yang terkait dengan Fatimah Zahra, ada hubungannya dengan Fatimah Zahra dan Ahlul Bait Rasulullah, maka semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia sama sekali. Dalam riwayat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua barangkali kita sudah memahaminya. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah disebutkan bahwa Fatimah Zahra di akhirat nanti ketika ingin memasuki ke surganya Allah Subhanahu wa taala, terdengar suara seruan, "Ghudzu a'yunakum," atau "Ghudzu absarakum," pejamkan mata kalian, karena sesungguhnya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam akan melewati kalian. Itu di mahsyar, ketika ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terdengar suara seruan dari arsy-Nya Allah, menyerukan bahwa kita disuruh menutup mata kita. Ghudzu absarakum, karena Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam akan melewati tempat kalian. Dalam riwayat disebutkan bahwa Fatimah Zahra akan dikawal dengan para pecintanya yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian Fatimah Zahra ketika selesai diarah di Mermal Mahsyar dan kemudian melewati Shiratal Mustaqim, ketika di pintu surga itu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, masuklah engkau ke surgaku." Tetapi Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam justru berbalik. Dia tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia meminta, "Ya Allah, aku meminta sesuatu." Apabila engkau penuhi, sampai Allah mengatakan, "Mintalah kepadaku hatta tardai." Mintalah engkau kepadaku apapun yang kau minta sampai engkau puas dan engkau ridho. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam meminta agar semua orang yang mencintai Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang yang mencintai Fatimah Zahra. Dalam riwayat disebutkan saat itu kemudian seperti burung yang sedang makan, mengambil makanannya, memilih makanan-makanan tertentu sampai habis, semuanya masuk surga. Tetapi orang-orang yang diselamatkan oleh Fatimah Zahra, yang disyafaati Fatimah Zahra, tidak mau masuk surga. Dia berbuat sama seperti Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kata Allah, "Masuklah kalian ke dalam surga." Dia bilang, "Ya Allah, aku tidak akan pernah masuk surga kecuali aku memohon sesuatu dan Kau berikan permohonanku." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, masukkan semua orang yang mencintaimu karena Fatimah Zahra, yang mendukungmu karena cintanya Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Maka orang yang mencintai Fatimah Zahra pun di akhirat kemudian mensyafaati semua orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra mensyafaati kita, dan kita mensyafaati orang-orang yang mendukung kita, yang mencintai kita karena Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa semua apapun perbuatan, ucapan, tindakan yang selama itu ada kaitannya dengan cinta Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengakhiri ceramah saya dengan sebuah riwayat, dan itu perlu diambil pelajaran bagi kita semua, terutama adalah para ibu-ibu. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam adalah seorang suami, seorang istri. Maqam yang dimiliki oleh Fatimah Zahra sebagai seorang istri, apa yang diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika berbicara tentang
Fatimah Zahra sebagai seorang istri, beliau mengatakan ni'mal aun fi ta'atillah. Imam Ali berbicara tentang Fatimah Zahra, statusnya sebagai seorang istri. Karena itu Rasulullah ketika bertanya, wahai Ali, bagaimana keadaan istrimu? Rasulullah menjawab, ni'mal aun fi ta'atillah. Sebaik-baik bantuan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatimah Zahra tidak pernah menyakiti suaminya dan tidak pernah mempengaruhi suaminya untuk melanggarnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Fatimah Zahra senantiasa mendorong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di akhir hayatnya Imam Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyakitinya dan dia juga tidak pernah menyakiti aku. Itulah posisi seorang istri, kedudukan seorang istri. Dan ini perlu kita pelajari. Ini harus kita jadikan teladan bagi ibu-ibu, bagi perempuan kita, bagi istri kita. Tetapi sayangnya suami-suaminya juga tidak seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau Fatimah Zahra memang sehebat itu karena suaminya adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tetapi sisi lain kita menuntut istri kita menjadi seperti Fatimah, sementara kita tidak pernah menjadi seperti Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran yang terpenting. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan penderitaan sepanjang masa yang dilakukan, yang dihadapi oleh Fatimah Zahra, insya Allah itu akan menjadikan sebuah pelajaran tersendiri bagi kita bagaimana seorang perempuan harus sabar, bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.